Pada video kali ini kita akan membahas tentang ERD, Entity Relationship Diagram, atau bahasa Indonesianya itu diagram hubungan entitas. Nah, apa ERD ini? ERD itu adalah sebuah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Dengan menggunakan ERD, sistem database yang sedang dibentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan lebih rapi. Nah, ini penting ya untuk proyek sistem cerdas karena ini memudahkan end user untuk membaca dan memahami sistem kita. Kan tidak mungkin kalau kita harus ngasih codingan ke end user. Nah, selain digunakan dalam perancangan database, ERD sendiri itu sering digunakan untuk debugging database. Jika terjadi masalah pada database, untuk melakukan debug pada database bukan hal yang mudah. Terlebih lagi jika database yang mengalami masalah memiliki banyak tabel dan memerlukan penulisan SQL yang tepat. Nah, ERD ini juga punya model data. Nah, model data ERD ini yang pertama itu ada model data konseptual. Nah, apa itu model data konseptual? Model data ini adalah model data yang paling tinggi karena dalam berisi data-data yang detail. Data konseptual ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat suatu atau lebih model data logis. Tujuan dari pengembangan model data konseptual adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur database yang terdiri dari entitas dan relasi antara setiap entitas. Nah, yang berikutnya ada model data logis juga. Nah, model data logis ini adalah pengembangan dari model data konseptual. Nah, ini seperti sambungannya ini sambungan dari konseptual. Nah, ini digunakan untuk menambahkan informasi secara eksplisit ke dalam unsur-unsur model konseptual. Terdapat juga komponen dalam model data ini seperti entitas, data master, operasional, dan transaksional. Jadi dua model ini saling berkaitan. Nah, yang ketiga juga ada model data fisik. Yang terakhir adalah model data fisik. Model data fisik adalah pengembangan dari masing-masing model data logis. Nah, ini sepertinya model data logis ini adalah model data fisik dari dua model data ini. Jadi membentuklah model data fisik. Nah, biasanya digunakan untuk merancang sebuah database. Nah, ada komponen ERD juga, ada entitas. Entitas itu biasanya yang digambarkan dalam bentuk kotak. Atribut itu bisa saja ini KTP, NIM, dan sebagainya. Atribut simple bisa alamat kantor, nama terbit, dan lain-lain. Atribut multinilai adalah atribut yang memiliki lebih dari satu nilai. Contoh dari atribut ini adalah suatu website artikel yang beberapa penulis. Nah, sebenarnya ini sama saja atribut semua ini, cuma dia beda saja, beda jenis saja sini atribut ini. Nah, relasi ini biasanya digambarkan itu dalam bentuk panah ya, panah. Misalnya entitas berelasi dengan suatu atribut, maka dibuatlah tanda panah. Nah, tanda panah ini bisa jadi one to one ya. Berarti setiap entitas hanya dapat memiliki relasi dengan satu entitas lain. Contoh seperti mahasiswa dengan NIM, itu one to one. Nah, kalau one to many itu satu entitas itu bisa berelasi dengan banyak entitas. Jadi misalnya ini one to one itu kan mahasiswa dengan NIM saja. Nah, one to many itu bisa saja mahasiswa misal berelasi dengan dosen, berelasi dengan teman-teman yang lain, atau bisa jadi yang lain juga. Many to many. Nah, many to many ini adalah contohnya mahasiswa dengan data terkait UKM dan sebagainya. Jadi many to many. Nah, begitu saja penjelasan ERD dari saya. Sekian saya ucapkan terima kasih.